Perkenalkan, nama saya Nikoma Preti Karisma Dewi, NIM 2402020180. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan sejarah teori organisasi. Nah, tema yang saya ambil yaitu tema C, yaitu konflik, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi, tantangan dan strategi. Dalam organisasi, 3 hal penting yang saling berkaitan adalah konflik, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Konflik bisa terjadi karena perbedaan pendapat atau tujuan, tapi jika dikelola dengan baik bisa jadi sumber ide baru. Komunikasi yang jelas dan terbuka dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kerjasama antar anggota tim. Sementara itu, pengambilan keputusan yang baik memerlukan informasi yang cukup dan kerjasama antar pihak. Jadi tadi kasus nyata yang saya ambil itu dari konflik dan integrasi Subak Tegalinggah atau multikultur di Buleleng. Subak Tegalinggah merupakan sistem irigasi tradisional Bali yang melibatkan komunitas tani. Menghadapi konflik karena keberagaman latar belakang atau multikultur seperti etnis, kepemilikan lahan, dan kebutuhan air berbeda. Ini memicu pertentangan dalam pembagian aliran air dan keputusan pengelolaan bersama, sering menimbulkan konflik peran dan sumber daya. Hambatan komunikasi muncul dari struktur organisasi tradisional, norma budaya, dan media komunikasi yang informal. Analisis penyebab konflik Subak Tegalinggah. Yang pertama adalah perbedaan keyakinan agama. Perbedaan persepsi teologis antara petani Hindu dan Muslim, terutama dalam memaknai air dan padi. Kalau dalam Hindu, air dianggap suci dan padi adalah manifestasi Dewi Sri. Sedangkan dalam Islam, air dan padi dianggap sebagai ciptaan biasa yang digunakan sesuai kebutuhan. Kedua, ketimpangan pembagian air. Saluran irigasi tidak mengalir merata, terutama saat musim kemarau. Sedangkan petani di bagian hilir sering merasa dirugikan atau oleh pengambilan air di bagian hulu, memicu konflik horizontal. Yang ketiga, tumpang tindih kewenangan dan struktur sosial. Struktur kepemimpinan adat Subak cenderung lebih dekat dengan budaya Hindu. Hal ini menyebabkan petani Muslim merasa kurang representatif dalam pengambilan keputusan dan distribusi panen. Yang keempat, kurangnya komunikasi dan musyawarah terbuka. Ketegangan meningkat ketika keputusan Subak tidak melibatkan semua pihak secara setara. Tidak semua perbedaan pandangan diselesaikan melalui musyawarah rutin, menyebabkan kesenjangan pemahaman. Dampak konflik Subak Tegalinggah. Satu, menurunnya solidaritas sosial. Hubungan antar petani dari latar belakang berbeda menjadi renggang. Semangat gotong royong dalam kegiatan Subak seperti memperbaiki saluran air dan upacara bersama jadi berkurang. Yang kedua, kesenjangan sosial dalam pengambilan keputusan. Petani dari kelompok minoritas merasa kurang didengar dan kurang dilibatkan dalam forum resmi seperti sangkepan atau musyawarah Subak. Yang ketiga, pembagian air tidak merata. Petani di wilayah hilir mengalami kekurangan air irigasi yang berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas hasil panen. Potensi saling curiga atau bahkan sabotase antar petani dalam penggunaan air meningkat. Yang keempat, ketegangan budaya dan keagamaan. Perbedaan dalam pelaksanaan ritual menimbulkan sikap eksklusif dan kecurigaan antar umat. Upacara-upacara Subak yang seharusnya menjadi media integrasi justru berpotensi memecah karena tidak inklusif. Yang kelima, penurunan efektivitas Subak sebagai lembaga adat. Fungsi Subak sebagai sistem irigasi tradisional yang berbasis gotong royong menjadi tidak optimal. Konflik internal menghambat koordinasi dan kerja kolektif yang biasanya menjadi kekuatan utama Subak. Solusi konflik Subak Tegalinggah. Yang pertama, teori persepsi sosial. Jika konflik muncul karena perbedaan penafsiran terhadap simbol, nilai, dan tindakan antar anggota dalam Hindu atau Islam, jadi solusinya adalah pelatihan kesadaran budaya atau cultural awareness training untuk membantu anggota memahami bahwa perbedaan nilai dan praktik keagamaan
bukan ancaman tapi bentuk keberagaman. Nah, jadi ini bisa membangun empati antar anggota lewat dialog dan tukar pengalaman. Persepsi negatif bisa diubah menjadi penghargaan terhadap perbedaan. Yang kedua, teori kepemimpinan transformasional. Jika struktur kepemimpinan cenderung bias pada kelompok mayoritas menimbulkan resistensi dari minoritas, solusinya adalah pemimpin subak bertindak inklusif dan inspiratif, memberi teladan dalam menghargai keberagaman bukan hanya menjalankan aturan. Delegasi kepemimpinan lintas budaya atau perwakilan dari setiap etnis atau agama dilibatkan dalam posisi strategis di Subak. Yang ketiga, ada teori komunikasi organisasi. Jika minimnya komunikasi terbuka menyebabkan salah paham dan ketegangan, maka solusinya adalah sistem komunikasi dua arah. Forum musyawarah dilakukan rutin, tidak hanya saat ada konflik. Bahasa yang netral dan inklusif juga menjadi salah satu hal untuk menghindari simbol-simbol yang eksklusif. Gunakan istilah lokal yang diterima kedua belah pihak seperti Nyama Selam dan Nyama Bali. Yang keempat, teori budaya organisasi atau Edgar Schein. Jika budaya organisasi Subak didominasi oleh satu nilai agama atau kebudayaan tertentu, solusinya adalah redefinisi budaya Subak. Budaya bersama ditekankan pada nilai universal seperti gotong royong, keadilan, dan keberlanjutan, bukan hanya ritual keagamaan. Integrasi nilai multikultur sebagai bagian dari budaya organisasi Subak. Ya, jadi kesimpulannya adalah konflik di Subak Tegalingga terjadi karena perbedaan keyakinan, ketimpangan pembagian air, serta kurangnya komunikasi dan keterlibatan semua pihak. Dampaknya meliputi menurunnya solidaritas, terganggunya sistem irigasi, dan melemahnya fungsi Subak. Dengan pendekatan teori perilaku organisasi seperti komunikasi terbuka, kepemimpinan inklusif, dan penghargaan terhadap perbedaan, konflik ini dapat diatasi dan diubah menjadi kekuatan integrasi. Refleksi pribadi, kasus ini mengajarkan bahwa keberagaman butuh pengelolaan yang adil dan bijak. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi dipahami dan dijadikan dasar kerjasama. Saya sadar pentingnya sikap terbuka, empati, dan dialog dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat majemuk. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.